Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Efri Dasril, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu terhindar dari segala penyakit, termasuk virus corona yang sekarang tengah mewabah di Indonesia. Para siswa yang Bapak banggakan, pembelajaran kali ini adalah tentang kaidah kebahasaan teks berita. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan serta menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek luar seperti lafal, intonasi, mimik, dan kinestik. Para siswa yang Bapak banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur berita. Tentu kamu masih ingat ada 6 unsur berita yang kita sebut dengan 5W ditambah 1H. Ya. W yang pertama adalah what, ya. Apa? Peristiwa apa yang terjadi? Kan? W yang kedua adalah who, siapa yang mengalami peristiwa itu. W yang ketiga adalah where, di mana peristiwa itu terjadi. W yang keempat adalah when, kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian W yang kelima adalah why, mengapa, ya, mengapa peristiwa itu terjadi. Selanjutnya adalah H atau how. How itu adalah bagaimana peristiwa itu terjadi. Itulah kesimpulan kita pada pelajaran minggu yang lalu. Mudah-mudahan semuanya masih ingat. Dan sekarang kita lanjutkan pembelajaran hari ini dengan kaidah kebahasaan teks berita. Dalam kaidah kebahasaan teks berita ada 6 yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang kata baku, yang kedua tentang kalimat langsung, yang ketiga tentang konjungsi bahwa, yang keempat konjungsi temporal, yang kelima keterangan waktu, dan yang keenam adalah kata kerja mental. Kita lihat satu persatu tentang kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan diucapkan secara standar yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi berita yang kita cari, yang kita dapatkan, yang kita tuliskan haruslah menggunakan bahasa yang baku. Contoh beberapa kata baku, ya, yang pertama seperti kata Rabu, ya. Ada orang yang rancu mengucapkannya Rabu atau Rebo, ya. Kebanyakan orang mengucapkannya Rebo, itu bahasa lisan mungkin. Tapi yang benarnya adalah Rabu, ya, bukan Rebo. Yang kedua, antara kata atlet atau atlet. Tulisan memang atlet, tapi bacaannya atlet. Jadi tulisan yang benar adalah atlet. Kemudian yang ketiga adalah risiko dengan resiko. Yang bakunya adalah risiko, ya, bukan resiko. Selanjutnya nasihat atau nasehat. Kebanyakan orang mengucapkannya dengan nasehat, tetapi yang benarnya adalah nasihat. Kemudian kata bus dengan bis, ya, yang benar dalam bahasa Indonesia adalah bus. Seperti dalam kalimat, saya berangkat ke Jakarta naik bus kota, ya. Itu benar. Bukan saya berangkat ke Jakarta naik bis kota, itu salah. Jadi antara bus dengan bis yang benar adalah bus.
Kemudian kaidah kebahasaan teks berita yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh si pembicara. Ya, kalimat langsung ini ditandai dengan dua tanda petik ganda, atau mungkin kadang-kadang orang menyebutnya tanda petik. Contoh, ya, Gilang mengatakan, aku akan pergi ke Jakarta besok. Nah, perkataan Gilang itu, ya, bahwa aku akan pergi ke Jakarta besok, itu adalah kalimat langsung. Yang kedua, sebelum terpapar COVID-19, korban kelihatan sangat aktif dalam berbagai kegiatan, kata kakak iparnya. Jadi pernyataan dalam tanda petik ganda tadi, sebelum terpapar COVID-19, korban kelihatan sangat aktif dalam berbagai kegiatan, itu adalah merupakan kalimat langsung. Contoh yang ketiga, masyarakat, wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, kata salah seorang petugas. Nah, ini kata yang dipetik ganda itu adalah masyarakat, wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Nah, itu merupakan kalimat langsung. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi bahwa. Ya. Konjungsi bahwa biasanya digunakan dalam kalimat tidak langsung. Ya. Konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Di contohnya, beberapa kalimat akan saya contohkan. Yang pertama, sejumlah staf Administrasi Pelayaran Manado mengatakan bahwa Kepala Administrasi Pelayaran Manado sudah pulang. Nah, pernyataan itu merupakan kalimat tidak langsung karena dia menggunakan konjungsi bahwa. Contoh yang kedua, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawanya ke rumah sakit. Nah, lagi-lagi di sana menggunakan kata bahwa. Berarti itu adalah penggunaan konjungsinya. Sekali lagi, itu merupakan kalimat tidak langsung. Contoh yang ketiga, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Ya. Data BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Nah, kalimat tadi menggunakan kata atau konjungsi bahwa, sehingga itu disebut dengan kalimat tidak langsung. Berikutnya, yang keempat adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal antara lain, ya, seperti ya, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Ya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Sehingga dalam sebuah berita secara kronologis dijelaskan bahwa peristiwa itu terjadi, ya, berdasarkan urutan terjadinya peristiwa. Kemudian kalau kita lihat contoh-contohnya, ya, sejak 2 hari yang lalu panasnya tidak pernah turun. Ya. Awalnya dianggap sebagai hal yang biasa. Setelah dibawa ke dokter, barulah diketahui dia terkena COVID-19. Dokter mengatakan ini sudah terlambat dan tidak bisa ditolong lagi. Akhirnya ia pun meninggal dunia. Nah, kalimat di atas tadi, ya, itu menggunakan konjungsi temporal. Selanjutnya adalah mengenai keterangan waktu. Ya. Keterangan waktu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Ya, karena dalam salah satu unsur berita adalah when, ya, kapan peristiwa itu terjadi. Maka di sini lebih dijelaskan lagi dengan keterangan waktu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Beberapa kalimat yang bisa dijadikan contoh untuk keterangan waktu ini. Yang pertama,
sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat, ia meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Nah, itu menunjukkan waktu ya, sekitar pukul 12.45 itu adalah waktunya. Yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,8 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Ya, saya ulang lagi, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Di mana keterangan waktunya? Itu pada kata pagi ini. Yang ketiga, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. Nah, 10 hari menjelang Lebaran, itulah yang menunjukkan keterangan waktu. Baiklah para siswa, kaidah kebahasaan yang terakhir adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Sekali lagi, kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Jadi di sini adalah kata kerja mentalnya adalah memikirkan. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memalukan itu. Yang kedua contohnya adalah warga membayangkan seandainya wabah COVID-19 dari hari ke hari selalu meningkat tajam. Nah, itu ada kata membayangkan. Kata membayangkan itu adalah kata kerja mental. Kemudian yang ketiga, mereka berasumsi bahwa korban terkena hipnotis. Nah, itu. Jadi yang di sana yang kata kerja mentalnya adalah berasumsi. Baik para siswa yang Bapak banggakan, barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Dan kalau masih kurang puas, nanti bisa kita pelajari pada pelajaran selanjutnya. Dan untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, Bapak akan berikan tugas ya, secara mandiri. Baik para siswa yang Bapak banggakan, untuk kegiatan terakhir yaitu kegiatan di rumah ya, kamu bisa mengerjakan tugas mandiri yang mana tolong dicari sebuah berita ya di surat kabar ataupun di internet, berita apa saja ya, apakah berita olahraga, berita kriminal, berita tentang kesehatan ya, dan lain sebagainya. Kamu cari berita tersebut, kemudian tunjukkanlah ya kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai berita tersebut. Nah, tugas ini paling lambat Bapak terima minggu depan. Ya. Barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.